Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan masih dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 tentang hal menghakimi sesama saudara seiman. Firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lalu Yesus berkata dengan memberi sebuah metafora, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita bisa belajar hari ini, mengapa kita dilarang untuk menghakimi. Kita sudah belajar 2 hari sebelumnya, hari ini kita melihat. Perhatikanlah, jangan menghakimi hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain itu sebuah bentuk penghakiman yang tidak benar. Kita dilarang menghakimi karena kecenderungan kita menghakimi sesungguhnya kita mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang lain. Jika kita melihat metafora dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, selumbar di mata saudaramu, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu seperti serbuk potongan kayu. Ketika kayu digergaji ada serbuknya. Serbuknya yang kecil gitu bisa kelihatan di mata saudara kita. Sementara balok di mata kita, kita nggak bisa melihatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Dari metafora itu kita bisa belajar, Bapak Ibu, bahwa dalam hal menghakimi, sekali lagi kita sering mencari-cari kesalahan orang. Jauh lebih baik Bapak Ibu dan saya mencari kesalahan kita sendiri. Introspeksi diri jauh lebih sehat, jauh lebih bermanfaat daripada mencari-cari kesalahan sesama anak Tuhan, mencari-cari kesalahan hamba Tuhan, mencari kesalahan sesama rekan sepelayanan, mencari-cari kesalahan orang tua kita. Untuk apa kita melakukan itu? Kenapa kita dilarang menghakimi? Karena seringkali waktu kita menghakimi, kita mencari-cari kesalahan orang lain daripada introspeksi diri dengan mencari kesalahan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita mencari-cari kesalahan orang lain, Bapak Ibu, pasti yang kita temukan sesuatu yang salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada balok di dalam mata kita. Sementara di dalam diri saudara kita cumanlah selumbar saja, hanya serbuk dari potongan kayu. Sehingga kalau kita berusaha mencari-cari kesalahan orang lain, Bapak Ibu, untuk menghakimi dia, maka pasti penghakiman kita keliru dan tidak akurat. Ayo kita renungkan bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu. Saya ingin mendorong kita semua sesama anak Tuhan, sesama tubuh Kristus, bahkan jika ada yang melihat acara ini, engkau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita belajar menjadi orang-orang yang tidak menghakimi. Tuhan Yesus memberi peringatan yang serius. Sesama anak Tuhan kita perlu memperhatikan nasihat ini dengan jujur. Karena kita di dunia ini semakin banyak orang melakukan penghakiman di jalanan. Kita menghakimi melalui mimbar, kita menghakimi melalui pelayanan kita menghakimi di tempat kerja, kita menghakimi di rumah kita masing-masing, kita menghakimi dengan sosial media yang kita ada, kita menghakimi waktu kita bergaul dengan sesama. Bapak Ibu, setiap kita seperti ingin menjadi hakim. Sekarang dunia ini sedang dibanjiri oleh orang-orang yang melakukan pengadilan jalanan. Setiap orang selalu ingin menghakimi sesamanya. Bapak Ibu, kita harus jauh dari hal itu, kita harus belajar dengan keras, kita harus belajar dengan hal yang dengan sangat serius, karena setiap orang, siapapun, mau pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kaum awam, orang biasa, siapapun Bapak Ibu, bisa terkena oleh virus ini, virus menghakimi. Tapi hari ini kita belajar, janganlah kita menghakimi dengan cara mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak benar. Jika hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita telah jatuh ke dalam sebuah dosa penghakiman. Dan itu tidak benar. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini, Bapak Ibu. Lanjutkanlah aktivitasmu, renungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.